menentukan tim siapa yang paling populer. Yes. 3 tim teratas akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 8,4 juta rupiah dan 6 fanbase. Tapi kita akan segera masuk dalam Land of Dawn. Here we go. Let's go. Kita langsung terbang menuju Land of Dawn untuk memperlihatkan match kedua kita, Argenesis versus Lord of Haze. Dasar nih 2 orang Aduh, digabungin jadi gini nih. Aduh. Cici bule sama ade bule. Iya. Waduh. Bule lele. Aduh, bule leng. Iya. Oke. Tapi kita tahu ya, ketika udah ngeliat Akai tadi aku udah yang kayak, ini pasti marksman tipis nih. Dan Bruno itu benar-benar butuh level 4 lah kalau memang dia pengen melakukan war terlebih dahulu dan dapetin jungle item. Tapi lihat sebelah sana Uranus sih, walaupun menang level tapi sakitan banget itu. No need to rush, bro. It hurts. Ya tapi ya walaupun beda satu level ya, tapi tetap menyakitkan lampu-lampu. Betul. Ya. Pakito, inget ya, Pakito itu nanti Pakito deh. Iya. Lampu-lampu. Pakito, inget ya kalau nanti dia udah punya level 4, imunnya berapa banyak? Iya. Gimana caranya ngestopin Uranus? Pertanyaan aku sekarang kayak gini. Oke. Wow. Solo kill kah? Tercicil mungkin ya sama Eudoranya. Lagi-lagi Eudora menjadi gertakan untuk kedua match kali ini. Dan lihat ternyata di arah bottom lane Ciwi juga dapetin 1. Mengincar ke arah seorang Soulis. Sementara itu RG yang bukan R6. Terkena smart missile. One more ejector. Walaupun nggak connect nggak apa-apa. Yang penting dapat 1 kill ya dari seorang Neil. Iya, RG bukan R6 ya? Ya, RG yang bukan R6. Ingat-ingat aku, nggak apa-apa. Tapi di arah top lane kali ini, kedua match langsung berjibaku. Wah, langsung switch lane. Dari Soulis, it's not a good idea, bro. Ada meteor shower juga dimandikan langsung dan tercicil lagi darahnya. Iya, dia mau tuker lane pun dia bakal harus bikin Athena Shield atau enggak Oracle secepat mungkin. Kenapa? Dia butuh magic defense sih. Dia nggak akan bisa. Itulah kenapa aku bilang Uranus sekarang kalah 75% tuh pasti kalah di laning phase. Walaupun di mid lane game memang sama-sama kuat ya, tapi Falling Star mau di sisi bawah kali ini coba tuh mengincar karena Pakito. Udah akankah Pakito bertahan kali ini? Terkena selendang-selendang cantik dari seorang Esmeralda. Hampir saja terkena ke arah seorang Pakito dan juga terkena damage turret. Tapi lihat kali ini Turtle pun langsung coba diamankan oleh anak-anak Lord of Haze. Tanpa ada gangguan sama sekali ya kali ini dari Argenesis. Mereka benar-benar di zoning sih kalau kita lihat ya. Mereka tuh diam di dalam dekat turret mereka. Kadang sampai di diving kayak gini. Lihat nih, kalau di diving kayak gini gimana ceritanya buat selamat? Coba di smart missile, di ejector, menangis. Aku walaupun Uranus aku nangis. Langsung ditabrak, nggak bisa gerak kemana-mana ya. Tapi ya topenya terus dicicil, pundi-pundi uang mulai dikumpulkan. Perlahan tapi pasti ini lama-lama runtuh juga nih di arah topnya kayaknya. Betul. Gimana nggak bocor? Goyang-goyang. Nggak apa-apa. Kita goyang-goyang dikit dulu. Goyang joget-joget dulu ya. Itu kan sebelum melihat Esmeralda juga joget-joget di sisi bawah. Kali ini Falling Star membakar. Masih ada slot missile Unstoppable Force. Tapi sayang sekali terlalu banyak halangan dan rintangan untuk seorang Esmeralda. Cakep. Bahkan 4 member dari anak-anak Loh udah mulai bergerak langsung ke arah bottom lane. Tapi di sisi top lane-nya dari Argenesis, akankah mencoba untuk melakukan ganking ke arah seorang Chang'e? Ternyata tidak, langsung diurungkan karena minion wave-nya sudah langsung dihilangkan dalam sekejap mata. Yes. Dan di sini di sisi bawah kayaknya sih dari si Milansen ini kayak free banget untuk dapetin turret di sisi bawah. Bahkan di sisi kali ini killing spree juga didapatkan oleh seorang Jawhead yang emang ngeselin parah. Akankah mendapatkan kill lagi? Karena kalau kita lihat di sini Bruno-nya juga nggak akan bisa ikut war. Kaguranya udah bentar lagi masuk. Dia harusnya berhasil di-take down kalau kayak gini ceritanya. Wah, ini untuk early game-nya udah benar-benar di-owning banget sama anak-anak Lord of Haze ya. 6 point kill, tapi lihat Kaguranya. Tapi langsung bergerak ke arah top lane. Uranus, Soulis. Masih ada Purify dan masih bisa mundur, tapi ternyata di bawah terjadi pertikaian yang harus membuat Nese dan RG pun juga harus kembali lagi ke arah base. Yap. Dan kita lihat Lord lagi Turtle juga udah balik lagi. Kali ini bentar lagi bakal coba untuk Yasi tapi Unstoppable terus ejector juga gak ada, Purify gak ada apa-apa. Gak bisa selamat juga. What happened ayah naon dengan Argenesis ini di early phase-nya. Lihat Soulis mulai bergerak lagi mengincar ke arah seorang Super Zeke, tapi lihat tercicil dan langsung mundur lagi.
9-0 ini Civila. 9-0. Benar-benar 9-0. Uranusnya udah di take down sebanyak 2 kali dan Esmeralda-nya juga. Kenapa sih Esmeralda dari tadi di take down? Sisi yang miliki Pak itu banyak. Yes. Jawhead, Eudora. Mau gimana gitu loh. Betul, dan lihat bahkan RG-nya defensive, Hurricane Dance digunakan tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kematian. Sudah divonis mati saat itu juga. Tapi Turtle lagi-lagi. Ini benar-benar owning banget sih. Sorry to say dari anak-anak Argenesis. Lihat. Wow, ciwinya. Itu Esmeralda harus balik sih. Gak boleh sampai kelihatan posisinya lagi sama Pakito. Kalau misal sampai Pakitonya maksain untuk deketin ke arah Esmeralda udah pasti bakal di take down. Dan Bruno, walaupun iya seperti aku bilang tadi sebelumnya, Bruno tuh sebenarnya hero-nya cukup sakit dan butuh item gitu loh. Tapi rotasi awalnya aja udah digangguin segininya gitu loh. Betul, tapi lihat Ciwi pun akhirnya berhasil dihajar. Berhasil pecah telur tapi Soulis terhimpit, posisinya terjepit. Dan sementara itu Hurricane Dance korek arah seorang Nelby. Hey. Dan langsung dihilangkan kali ini. Dan Nelby ini punya 2 stack kill ya. 2 dan juga barusan si yang berhasil di take down adalah seorang Pakito dengan 2 kill. 170 kali 2 itu 340 gold dia langsung dikantongin sama seorang Bruno. Cukup besar di awal. Kalau bayangkan nantinya seorang Jawhead berhasil ter-take down oleh seorang Bruno, dia bakal dapetin 500 gold. Kalau 500 gold itu bakal gede banget dan swingnya ini bisa nyebabin Bruno cepet kaya. Punya Berserker Fury aja bisa bikin critical sampai 1200 dan itu bakal sakit banget karena teman-teman dari Lord of Haze. Karena rata-rata dari mereka adalah hero-hero yang cukup tipis. Yes, tapi untuk kondisi saat ini ya, mereka udah mulai pelan-pelan mengejar sih. Betul. Perbedaannya total dari mungkin lumayan cukup jauh, sekarang udah perbedaan 5 ribuan. Betul. Udah mulai mengejar dari anak-anak Argenesis, tapi ini masih mid game tentunya. Benar. Dan lagi juga dari seorang dari seorang Eudora udah bisa melakukan 1 kali combo gitu kan dengan Ya. Thunder Lightning Arrow, Thunder Fork dan Thunder Red dan juga Fork Lightning. Tuh, Ball Lightning-nya bakal langsung on point banget. Thousand Pounder-nya lihat langsung dimandikan dengan Meteor Shower ke arah backline. Di arah top lane-nya Pakuito masih memberikan pressure. Ini sih gara-gara atas sama bawahnya udah dihancurkan ya. Makin sempit ruang anak-anak Argenesis untuk bergerak. Dan lihat bahkan inner turret pun berhasil dihancurkan dengan begitu cepatnya. Iya. Ini pada sekarat semua kalau misalnya sampai kena Mountain Choker meninggoy satu-satu. Iya. Untungnya belum ready ya. Iya makanya kalau udah ada tuh meninggoy satu-satu gitu. Pasti bisa hilang gitu. Iya. Tapi di sini dari seorang Chang'e sudah memiliki glowing one. Next dia bakal coba untuk bikin Kara Ice Queen One biar dapat slownya. Mungkin yang bakal bikin Kara Necklace of Durance harusnya sih Eudora ya. Cuman Eudora pasti fokusnya ke arah Clock of Destiny dan juga Lightning Trancheon. Dia 1 kali combo bisa langsung nge-take down dari teman-teman Argenesis. Tapi harus ada yang bikin NOD kalau menurut aku. Gak bisa soalnya. Bisa ngelantiin regennya ini ya. Uranus biar lebih ya. cepat aja maksud aku gitu untuk dapetin Uranus dan juga Esmeralda. Tapi lihat sebelah sana Unstoppable. Yes, berhasil dikeluarkan. Ada Mountain Shocker juga di arah backline-nya dari seorang Bruno dapetin 1. Tapi datang Pakuito, lihat ditonjok, dipukul, jatuh didapatkan. Dan lihat double kill. Dihasilkan saja oleh seorang Bruno dan tersisa RG sendirian dan 4 harus dihilangkan. Tuker 2 Super Zeke dan juga Neil berhasil dipulangkan dari anak-anak Lord of Haze. Yang 4 hero berhasil di take down. Tapi lagi-lagi Bruno ya dapat double kill. Dan yang tadi Unstoppable-nya pecah berarti 500 gold. Total dengan double kill 670 gold. Ini tetap swingnya tetap gede kalau menurut aku, harus sedikit berhati-hati. Tapi lagi-lagi 1 kali combo ditambahkan dengan seorang Isansin di sisi bawah. Berhasil dapetin 1 poin kill lagi untuk Lord of Haze. 10-4 nih di menit ke-9. Udah ngacak-ngacak banget sih kalau menurut aku. Wah, ini Pakuitonya Ciwi sih patut untuk acungi jempol ya. Dia tiba-tiba dari arah belakang yang tadi di tim fight tengah ya, langsung mutar loh ya. Karena backline-nya dapetin 1. Dan agak serem sih Pakito kalau misalnya udah bisa sampai combo terus-terusan, continuous kombonya ini loh yang nyebelin kalau menurut aku. Dan lagi-lagi Neil pantas aja dapetin player spotlight ya. Oh tadi si ini, si Nelby ya. Iya. Tapi Neil juga pantas sih kalau menurut aku, karena dari tadi nyebelin banget nih. Iya, dengan performa Jawhead-nya sih ya. Iya. Combo-wombonya dengan modal Jawhead ejector dapetin 1 dan langsung di follow up lebih lanjut oleh Super Zeke dan juga Nelby. Iya, tapi Milan sekali ini sudah bergerak ke arah Lord, walaupun Lordnya belum Lord kuning alias Lord Enhance, tapi kayaknya mereka udah melakukan
pergerakan ini yang lebih early karena mereka tahu mereka lagi menang tinggi nih, menang banyak lah istilahnya. Betul, mereka nggak mau nyanyiin 1 menit yang ada di depan, tapi ejektornya connect langsung karena seorang Uranus. Lihat lo tadi didapatkan oleh seorang Yisansin, langsung retreat karena objektif mereka telah dihilangkan dan didapatkan oleh anak-anak Lord of Haze. Yap. Dan Lord bakal bergerak ke arah atas kali ini mencoba untuk dapetin ini Jupiter mungkin ya dari sisi atas, sedangkan turret di arah bawah masih coba untuk di defense dan masih coba untuk dijaga, tapi dari seorang Milans mungkin kayak progress itemnya udah cukup jauh ya, karena kalau kita lihat dari damage pun dari seorang sudah cukup sakit kali ini. Mungkin udah menyelesaikan Windtalker, tapi Solis di IJ ke arah belakang kali ini nggak akan dilanjutin. Oke, dan Lordnya udah mulai berjalan dari arah atas. Orange bakal coba di kontes. Solis di arah bawah, dari tengah mencoba untuk clearing minion. Dan 3 masih ada Esmeralda. Meanwhile, in the bottom lane-nya 4 member langsung bergerak menghabisi nyawa dari seorang Uranus. Tidak bisa berbuat banyak, tapi lihat base turret di arah bawah pun langsung diruntuhkan dalam sekejap mata kali ini. Dan di arah top lane-nya Lord langsung coba dihabisi oleh seorang Bruno. Kali ini kita aja. Dan inhibitor di arah tengah sepertinya bakal coba untuk diruntuhkan juga, sehingga sananya satu persatu bakal coba untuk dicuri sepertinya dari teman-teman dari Lord of Haze. Betul. Milan semua jungle semua dimakan-makanin dan mereka cuma zoning sih sambil nunggu wave selanjutnya untuk datang ke dalam business. Next, mereka harusnya masih punya banyak banget skill dan Mountain Shocker udah di pop out terlebih dahulu untuk mengetahui posisi-posisi dari Arvin. Ya, semuanya masuk berkumpul di tengah. Hurricane menjepit mendorong pergerakan dari seorang Jawhead. Dipecahkan pertempuran kali ini, tapi lihat ejector flicker disundulkan di depan. Masih ada Thousand Pounder mundur, Akai still alive, tapi lihat dari Todoroki Shoto has been taken down. 2 menghilang, Soul take down. Double kill didapatkan, Paku itu juga menghilang. Neil-nya juga berhasil dihilangkan. Neil, tapi lihat 3 masih bertengger di arah tengah, di arah top lane-nya, dan langsung saja terkena semburan di tengah dan juga di arah bawahnya. Menurut aku mereka harus coba setup ulang lagi sih, tanpa adanya frontliner sebagai seperti seorang Jawhead. Dan itu tuh bakal agak sedikit susah karena hero mereka ini adalah 3 hero yang tipis. Mungkin mereka bisa dapetin kill, tapi bayarannya bakal jauh lebih mahal gitu. Paling takut kalau misalnya seorang Yisansin bakal ter-take down. Mereka reset lebih bagus, atur ulang, apalagi sini Lord nggak nyampe 2 menit lagi kan bakal nongol kayak sisa 80 detik. Dan kalau kita lihat progress item, seperti yang aku bilang tadi, ini udah jauh banget. Wah. Dan yang menariknya kenapa ada Winter Tankeon, kenapa? Woi, buat freestyle bos. Bisa jadi bos. Bisa jadi bos. Udah siapin ya. Freestyle nih bos. Gila, boleh-boleh. Nanti kita tunggu freestyle-nya ya. Iya. Loh kok Milan. Dia 7 kali kill, nggak ke take down sama sekali dan 7 assist. Ini kalau dia di take down, ini bakal jadi bounty banget sih buat anak-anak Argenesis. Ya, lumayan banget. Buat satu orang loh itu ya, goldnya. By the way, yang menariknya juga di sini adalah dari Pakito langsung bikin karena Twilight Armor. Karena dia tahu damage dari Bruno ini kritikal bakal sakit banget nih. Yes. Harus bisa ditanggulangi. Harus sigap untuk menahan damage output. Karena ini kalau makin late game ya, Bruno-nya juga makin berbahaya nih. Masalahnya ya, kalau kita mengadu 2 Bruno sih menurutku cukup menguasai ya. Game tuh agak sedikit menggila sih kalau menurut aku sih. Apalagi Esmeralda di late game juga strong parah. Tapi Solis tercicil darahnya. Hanya menyisakan 2 bar HP. Tapi lihat Scarlet Phantom udah diamankan oleh seorang Ouija dan kok Milans. By the way, kalau kita ngomongin masalah late game, Esmeralda strong. Kagura scaling. Oke. Akai Bruno sakit. Kurang juga sustain. Ya, tapi masalah kalau Lord mereka curi bisa jadi momen banget, tapi lihat sebelah sana Hurricane Dance mencoba untuk mengunci satu player. Tapi di sisi lain Lord yang berhasil diambil. Falling Star muncul udah langsung ejector dari seorang Paku itu langsung ke arah depan. Ciwinya mulai bergerak, tapi ada Mountain Shocker, lihat. Waduh, sudah siap untuk di uppercut. Siapa yang mau di uppercut tapi tidak ada. Mulai mundur terus jalan ke arah tengah. Bakal coba dikawal tanpa adanya Bruno.
Where are you Bruno? Tadi sempet Kena ada falling starmu notifikasi. juga gak sih? Apa? Kena falling starmu juga gak sih? Yang tadi ya? Kayaknya iya deh. Oke, ini tadi kayak ke pick off sih. Iya, Brunonya sama betul. Eudora. 15 detik tanpa adanya Bruno bakal coba untuk strike push ke arah tengah, ada Meteor Shower bakal coba disentuhkan Nese-nya. Satu hit berhasil di finishing oleh seorang Jauhead, dilemparkan ke arah depan. Lihat ada Hurricane Dash juga mendorong, tapi kemana teman-temannya karena 4 sudah menghilang dan Lord of Haze berhasil mengambilkan poin di game yang pertama kali ini. Wow, Lord of Haze dengan permainan yang sangat luar biasa kali ini di game pertamanya mereka menunjukkan pesonanya. Woi, Wih, pesona ya. tunjukkan pesonamu. Tersepona gitu, salah. Tapi Aku. boleh gue bilang di sini Hah? Uranusnya yang mereka pikir mereka bisa untuk mencoba untuk bawa ke arah bermain dengan seperti dulu, Uranus yang dulu Ya. nggak gitu sukses. Esmeralda yang kita harapkan juga bisa sustain dan juga menang di dalam lane-nya nggak sukses. Semua alih-alih gara-gara Jauhead dan Iya. juga Eudora yang keliling bareng. Ini mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi ya dari Betul. anak-anak Arc Genesis. Apalagi juga Tiba-tiba, tadi di Eudora juga sempet di lane Chang'e. Oh iya, tadi yang awal game kan, yang Iya, first blood. berdua Magic tuh. Dua combo magic sih auto meriang pak. Ketemu kayak tadi Todoroki-nya, terus Soulish-nya, nggak ada chance sedikit pun buat